Bab 766, yang kuat berkumpul. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang, sekte racun terletak di tanah tandus, yang cukup tandus. Pada saat ini, di ruang yang luas ratusan mil jauhnya dari sekte racun, sesuatu tampaknya turun. Melihat sekeliling, ini adalah tanah yang agak tandus, tanpa rumput dan sedikit orang. Hehe, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, tetapi kamu semakin tua dan kuat. Setelah beberapa saat, ruang itu sedikit bergetar, dan kemudian seorang lelaki tua muncul samar-samar dalam kehampaan yang tidak mencolok di langit. Lelaki tua itu adalah rusa roe perak, bahkan jika dia cukup tua, dia tidak bisa menyembunyikan aura yang kuat di antara alisnya. Hei, bukankah ini Raja Pil Chensin, salah satu dari 3 raksasa lembah Pil yang terkenal? Lelaki tua itu melirik ke belakang sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, seorang pria parubaya sedang menatapnya di belakangnya. Hehe, senior benar-benar suka bercanda. Pria parubaya itu berkata dengan tenang, sama sekali bukan karena kata-kata yang dilihatnya. Lelaki tua ini adalah kepala aula kuno yang sunyi saat ini, Huang Li. Jangan remehkan kekuatan para dewa. Meskipun aula kuno yang sunyi tidak termasuk dalam 3 besar di antara sekte-sekte Suantian Santiantian, tetapi dalam hal tingkat tirani fisik, saya khawatir itu memang pantas. Selain itu, meskipun Huang Li sudah tua, tubuhnya sangat kuat. Yang lebih penting, kekuatan Huang Li saat ini adalah tingkat setengah abadi yang sebenarnya. Selain keterampilan unik dari kuil kuno yang sunyi, saya khawatir hanya dengan kekuatan tubuh, mereka dapat berdiri tak terkalahkan melawan para dewa sejati. Kesenjangan antara para dewa sejati tidak sedikit. Fakta bahwa Huang Li dapat menghadapi para dewa sejati dengan kekuatan setengah abadi sudah cukup untuk menunjukkan kengeriannya. Pria parubaya itu berasal dari lembah Dan. Lembah Pil hampir memonopoli seluruh alkemis Suan Santian. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa lebih dari 90% alkemis di Suantian direkrut oleh lembah Pil dengan harga yang sangat menarik. Bagaimanapun, sekte besar jika ingin mewarisi, ia harus terus menyerap darah segar, dan harga setinggi langit yang ditawarkan oleh Pil Valley cukup menggoda, dan hanya sedikit orang yang akan menolak. 10% sisanya sangat kecil. Orang-orang ini tidak bergabung dengan Pil Valley karena beberapa alasan. Inilah sebabnya mengapa sekte super utama memperlakukan apoteker sebagai tamu. Pintunya kuat, dan ramuan obat sangat diperlukan, dan ketika datang ke ramuan obat, wajar untuk menghindari alkemis. Pria itu tampan, mengenakan pakaian alkemis mahal, dan kebanggaan di antara alisnya tidak takut bahkan pada kekuatan-kekuatan sunyi setengah abadi. Nama pria itu adalah Chensin. Dia adalah salah satu dari 3 raksasa di Pil Valley saat ini, peringkat ketiga. Kekuatannya adalah 9 bintang Dodi. Alasan mengapa Chensin tidak takut pada Huang Li secara alami karena identitasnya sebagai seorang alkemis. Bagaimanapun, dia adalah Chensin yang dikenal sebagai Raja Pil Valley. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Huang Li, dia lebih buruk dari seorang pembantu. Jika keduanya benar-benar bertarung, saya khawatir tidak pasti siapa yang akan membunuh rusa itu. Ini seharusnya menjadi pintu masuk ke reruntuhan. Huang Li tidak peduli dengan Chensin. Dia melirik sedikit dan menemukan bahwa memang ada energi yang sangat istimewa di bawah yang mengisolasi tempat ini, sehingga mereka tidak dapat menemukan pintu masuk khusus ke reruntuhan. Dia segera membuka mulutnya. Benarkah? Hanya karena energi yang menyembunyikan pintu masuk, saya khawatir itu pasti kekuatan dari Fighting Immortals. Dan belum lagi kekuatan untuk menyegel pintu masuk. Chen Xin mendengar kata-kata itu dan mengangguk sedikit, jelas ini adalah pintu masuk ke reruntuhan, tetapi kekuatan besar menyembunyikannya, jadi baru kali ini mereka membiarkan mereka pada saat ini. Baru saja menemukan posisi dasarnya. Orang-orang dari sekte lain juga telah tiba. Huang Li hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia mendengar Chen Xin mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba menjadi diam. Haha, di istana kuno yang sunyi, orang-orang dari lembah Pil cukup cepat. Aku hanya tidak tahu apakah mungkin untuk memasuki reruntuhan secepat itu setelah waktu yang lama. Sebuah seringai perlahan muncul dari langit. Itu adalah Raja Xuanling. Dengan melemahnya segel di pintu masuk reruntuhan masing-masing, kekuatan besar dari semua pihak juga perlahan menemukan lokasi mereka. Kali ini, mereka datang untuk menyelidiki informasi dan memahami reruntuhan. Xuanling yang lebih tua,
jangan sombong. Huang Li dan Raja Xuanling adalah musuh bebuyutan, dan langsung mendengus. Hehe, jangan khawatir, kalian berdua, ada beberapa orang yang juga ada di sini. Chen Xin melihat bahwa orang kuat yang mewakili kekuatan kedua kekuatan itu begitu tajam setelah bertemu, dan dia segera menghentikan ekspornya. Saat suara Chen Xin baru saja jatuh, beberapa orang datang perlahan. Haha, Raja Xuanling, terakhir kali aku pergi ke keluarga Medusa, bukankah mereka mati? Sebuah suara yang sangat arogan turun dari langit. Ketika Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, dia tahu siapa itu tanpa perlu memikirkannya. Sekarang, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepada dirinya sendiri seperti ini, kecuali musuh bebuyutan Paviliun Fenxiang. Dan di Paviliun Dupa Terbakar, bara bambu adalah api tertua saat ini. Bara bambu, Raja Xuanling berkata dengan kejam, dan kemudian dia ingin memakan bara bambu dengan wajah yang mengerikan. Oh yo, Zhu Jin melayang sedikit di langit, lalu tertawa. Hehe, kalian, dengan kedatangan orang-orang ini, seorang pria dengan pedang berat di punggungnya perlahan melangkah ke udara. Dengan kedatangan pria yang membawa pedang, tempat itu langsung menjadi sunyi. Bahkan orang-orang dari Wan Jianmen ada di sini. Zhu Jin bergumam perlahan. Wan Jianmen, sebagai kepala 3 sekte Super Suantian, jarang campur tangan dalam masalah ini, bahkan jika itu adalah acara besar seperti reruntuhan, jarang berpartisipasi. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Hehe, Pak Tuazu, Raja Xuanling, Chen Xin, Huang Li, saya belum bertemu satu sama lain selama ratusan tahun, jangan datang ke sini dan aman. Gelombang pria dengan pedang di punggungnya tertawa perlahan, tetapi ada banyak langit yang tersembunyi dalam suaranya. Pedang Ki sangat mencolok, saya khawatir niat pedang orang ini telah mencapai tingkat lain. Jika demikian, aku khawatir aku tidak akan mampu menghadapinya. Zhu Jin terkejut ketika mendengar ini. Orang ini adalah wakil kepala Wan Jianmen saat ini, Jiu Jianxian. Hanya dengan mendengar namanya, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah peri petarung, dan pemahaman orang ini tentang pedang bahkan lebih luar biasa. Jadi meskipun Zhu Jin memiliki gelar master formasi pertarungan pertama di Suantian, dia tidak dapat menahan rasa bulu kuduknya, mati rasa. Berapa banyak dari kita, melihat bahwa ruang di sekitarnya sunyi, Chen Xin mengatakan sesuatu. Para pembangkit tenaga listrik di antara 9 sekte super bukanlah satu-satunya yang merasakan lokasi reruntuhan. Hehe, tidak apa-apa, karena mereka ingin duduk dan makan, biarkan mereka menunggu. Huang Li berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Kalau begitu, mari kita lakukan. Bersama-sama hancurkan energi pintu masuk yang tersembunyi, temukan pintu masuknya, dan jelajahi apa yang ada di reruntuhan. Lebih baik kembali ke sekte masing-masing dengan berita itu. Jiu Jianxian membuka mulutnya sedikit, lalu matanya tertuju pada kekosongan di depannya. Pada saat ini, ada kekosongan di depan kelima orang itu, dan kekuatan tak terlihat terpancar darinya, dan kekuatan aneh ini membuat semua orang merasakan napas kuno. Dengan penampilan ini, selain dari pintu masuk reruntuhan yang dikabarkan, itu tidak mungkin yang lain. Lakukan. Kelima orang kuat itu saling memandang dan segera memahami beratnya masalah ini, lalu mengesampingkan keluhan mereka dan bekerja keras untuk bergandengan tangan. Tempat di mana kelima orang itu berada adalah sebidang tanah datar yang sangat datar di tanah liar. Jika Anda menggunakan mata telanjang, Anda tidak dapat melihat perbedaan apapun. Begitu kata-kata kelima orang itu jatuh, kekuatan kehidupan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari seluruh tubuh. 5 pembangkit tenaga listrik yang hadir, yang terlemah juga telah mencapai tingkat Kaisar Dou Bintang 9, jadi dia cukup akrab dengan penggunaan kekuatan hidup dan mati. Keanehan, mengapa pintu masuk ini begitu misterius? Apa yang dilakukan penguasa reruntuhan? Zhu Jin mendengus sedikit, jelas tidak dapat mengetahui mengapa pemilik reruntuhan ingin menghidupkan reruntuhan itu, jadi mengapa dia menyembunyikan pintu masuk begitu banyak dan memblokir berita tentang reruntuhan itu. Begitu ketat, ini jelas tidak sejalan dengan akal sehat. Saya tidak menemukannya. Setelah beberapa saat, mereka berlima berkata serempak, dan suara mereka penuh dengan keraguan. Chen Xin, kamu adalah seorang apoteker. Cobalah dengan kekuatan jiwamu. Persepsiku tidak akan salah. Reruntuhannya ada di sini, tetapi mengapa kamu tidak dapat menemukannya? Jiu Jianxian tidak menemukan pintu masuk, tetapi napas kuno itu benar-benar terpancar dari sini, dan segera menghadap Chen Xindao.
Petik 2. N. Chen Xin bergumam, dan kemudian tanpa ragu-ragu, tiba-tiba meledak dengan kekuatan jiwa yang menyilaukan, dan menyapu tanah datar. Aku tidak tahu apakah aku tidak menyapunya, aku terkejut ketika aku menyapunya. Kekuatan jiwa dari hati debu baru saja keluar, dan suhu ruang ini tiba-tiba naik tiba-tiba. Saat berikutnya, api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah, dengan gila-gilaan meraung ke arah Chen Xin, dan momentumnya kuat, aku khawatir itu pasti yang terkuat. Tidak bagus. Chen Xin memanggil diam-diam untuk pertama kalinya karena persepsi kekuatan jiwa yang luar biasa. Namun, sebelum Chen Xin dan orang-orang kuat lainnya dapat mengambil tindakan, pedang batu yang tampaknya biasa di belakang Jiu Jianxian tiba-tiba keluar, langsung memotong api abu-abu itu. Terima kasih Jiu Jianxian. Melihat ini, Chen Xin menarik kekuatan jiwanya dan berkata kepada Jiu Jianxian. Api abu-abu yang menyilaukan tadi disebabkan oleh kekuatan jiwa Chen Xin. Ketika orang-orang kuat lainnya melihat ini, mereka semua sedikit terkejut. Tidak masalah, kata Jiu Jianxian, dan kemudian menatap api abu-abu di udara yang dengan mudah dipotong menjadi dua oleh dirinya sendiri. Pintu masuk. Orang-orang lain tidak mengerti mengapa Jiu Jianxian melakukan ini pada awalnya, tetapi ketika api abu-abu ibunya perlahan menghilang, energi di ruang ini bergetar hebat. Dia keluar, teriak Zhu Jin, lalu melihat sekeliling dengan waspada untuk mencegah situasi khusus terjadi. Haha, pemilik relik ini benar-benar hebat. Dia menyembunyikan pintu masuk relik itu dengan kekuatan api. Pantas saja sulit ditemukan. Meskipun api ini bukan api suci, kekuatan api yang diredakan oleh para dewa yang bertarung bukanlah masalah sepele. Kata Jiu Jianxian, jadi ini pintu masuknya. Raja Xuanling tentu saja tidak peduli dengan beberapa orang. Pintu masuk. Setelah beberapa saat, sebuah kekosongan muncul di tanah datar. Kekosongan itu menghadirkan bentuk pusaran, tanpa gerbang batu, tetapi aura kuno yang samar-samar terpancar, tetapi itu memberitahu bahwa ini adalah pintu masuk ke reruntuhan. Apakah ini pintu masuk ke reruntuhan? Huang Li menatap pusaran tak terlihat itu dengan agak susah payah, dan ragu-ragu sejenak. Hanya mengandalkan persepsi, Huang Li tahu bahwa reruntuhan itu penuh dengan bahaya. Bagaimana menurut kalian? Jiu Jianxian mengeluarkan kendi entah dari mana, menyesapnya beberapa kali, lalu berbicara kepada beberapa orang di sekitarnya. Sekarang pintu masuknya sudah ditemukan, tidak ada yang tahu apa yang ada di reruntuhan itu, jadi Jiu Jianxian bertanya, dan dia menyeret orang-orang ini ke reruntuhan itu untuk menyelidikinya. Meskipun segel di reruntuhan itu sekarang sangat tirani, dengan kekuatan beberapa dari mereka, tidak akan ada terlalu banyak masalah untuk masuk dalam waktu singkat. Saya setuju. Zhu Jin mendengar kata-kata itu dan menjadi orang pertama yang setuju. Bagaimanapun, alasan perjalanan ini adalah untuk menyelidiki kebenaran reruntuhan itu. Mereka semua datang ke sini, dan mereka tidak bisa menyerah di tengah jalan. Saya juga setuju. Setelah beberapa saat, Huang Li dengan enggan mengatakan sesuatu. Karena saya datang ke sini hari ini, saya pasti dalam suasana hati yang sama. Saya juga setuju. Setelah beberapa menit, Chen Xin dan Raja Xuanling berkata, kalau begitu, ayo pergi. Jiu Jianxian selesai berbicara, tanpa ragu-ragu, kendi itu langsung disimpan, pedang batu perak di belakangnya sedikit dipegang di tangannya, dan dia mengatakan sesuatu kepada semua orang. Ayo pergi. Semua orang langsung setuju, dan bersama dengan Jiu Jianxian, mereka berubah menjadi aliran cahaya, menuju pusaran di pintu masuk reruntuhan, dan menghilang ke tanah datar. Bum bum bum, mereka berlima baru saja memasuki pusaran, dan tiba-tiba api abu-abu yang luar biasa meledak keluar dari pusaran air. Api abu-abu ini sangat aneh, memberi mereka perasaan yang sangat dingin, tetapi untungnya ada pedang anggur abadi yang membuka jalan di depan, dan api abu-abu ini langsung dipotong olehnya. Sepertinya ini adalah pintu masuk yang sebenarnya. Ada penutup mata di bagian luar. Setelah beberapa saat, kelima orang itu tiba di suatu tempat yang agak kosong. Di sini, tidak ada hiasan apapun gelombang, hanya ada gerbang besi yang sangat kuno. Di atas gerbang besi, sebuah gosip berhuruf kapital berdiri di atasnya. Gosip. Melihat ini, Jiu Jianxian menggumamkan beberapa patah kata. Aku punya cara untuk menguraikan benda ini, jadi kalian berempat akan masuk sebentar, dan aku akan melindungi hukum di sini. Setelah beberapa napas, Raja Pil Chen Xin tiba-tiba berbicara. Apakah kamu punya solusi? Ketika Huang Li mendengar kata-kata itu, dia tentu saja bingung.
Teknik gosip ini cukup menakjubkan. Jika seseorang tidak berhati-hati, saya khawatir beberapa dari mereka akan. Saya dulu memurnikan pil obat, dan seseorang kebetulan memberitahu saya cara memecahkan benda ini. Chen Xin tersenyum perlahan, lalu berhenti berbicara. Wei Wei duduk bersila di tanah, dan kemudian kekuatan hidup dan mati tiba-tiba muncul, dan pada saat ini, Chen Wei masih menggumamkan sesuatu. Itulah satu-satunya cara, Zhu Jin berkata, lagi pula, jika kalian tidak dapat memecahkan benda ini sekarang, aku khawatir kalian tidak akan dapat masuk, dan Chen Xin adalah seorang manusia, dan keempat orang di sini percaya bahwa dia tidak akan melakukan apapun yang menyakiti dunia. Gosip Yin dan Yang, hormati aku, buka. Setelah beberapa saat, kekuatan hidup dan mati Chen Xin yang menyilaukan tiba-tiba meledak di gerbang besi, dan dengan mantra Chen Xin, gerbang besi itu benar-benar retak sedikit. Ayo pergi. Mereka berempat sangat gembira ketika mereka melihat ini, saling memandang, dan bergegas masuk. Saya harap kalian beruntung. Chen Xin memejamkan matanya sedikit setelah melakukan semua ini, jelas berusaha mempertahankan celah yang retak. Mereka berempat baru saja memasuki reruntuhan, dan tiba-tiba merasakan rasa jijik di langit, seolah-olah reruntuhan itu tidak mengizinkan kekuatan mereka yang kuat untuk masuk, tetapi keempatnya bukanlah vegetarian, dan mereka menunjukkan keterampilan mereka dan kemudian berpencar, tampaknya untuk menyelidiki intelijen 20 hari berlalu tanpa menyadarinya, dan baru 10 hari kemudian berita tentang reruntuhan itu keluar. Selama jam-jam ini, Xiao Yan tidak pergi kemanapun. Dia telah berada di paviliun dupa terbakar, terus-menerus menguasai teknik-teknik apoteker penyulingan. Dengan latihan sesekali menggerakkan penguasa langit, dapat dikatakan tanpa ragu bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini hanyalah Kaisar Dou Bintang 6. Itu lengkap, tetapi dibandingkan dengan beberapa Kaisar pertempuran Bintang 7,5 langkah, mereka tidak takut, dan Xiao Yan dapat merasakan bahwa jika benda-benda di bagian bawah kotak pers tidak digunakan, saya khawatir pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Kaisar pertempuran Bintang 7 dapat bertarung. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan reruntuhan itu. Xiao Yan berada di kamarnya dan membuka mulutnya sedikit. Pada saat ini, Xiao Yan juga tidak berdaya. Pamannya, Raja Naga Emas, telah lama mengasingkan diri, dan tidak ada tanda-tanda akan bangun. Namun, Long Yi memiliki tanda-tanda bangun. Kekuatannya akan meroket lagi. Tepat ketika Xiao Yan bingung, sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di Burning Incense Pavilion Burning Heaven Domain. Sosok ini tidak lain adalah master formasi pertempuran Xiao Yan, Zhu Jin. Pada saat ini, Zhu Jin tidak tahu dari mana dia kembali, dan cukup malu. Dia jelas tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Pakaiannya semua robek dan compang camping, dan bahkan napasnya menjadi tidak teratur, dan dengan persepsi Xiao Yan, dia tahu bahwa itu ditekan oleh kekuatan yang kuat, dan Zhu Jin sudah menjadi setengah abadi. Dengan formasi yang sangat kuat itu, tidak akan ada seorang pun selain Dou Xian yang sebenarnya yang dapat menyebabkan kerusakan seperti ini pada Zhu Jin. Tidak, pergi dan lihatlah. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan menuju posisi Zhu Jin. Faktanya, Zhu Jin masih tersembunyi, kecuali Xiao Yan dan Ye Meng, yang merupakan jiwa yang kuat, tidak ada orang lain yang dapat mendeteksi jejaknya. Sial, aku tidak menyangka bahwa master di reruntuhan itu sebenarnya adalah Fighting Immortal yang sebenarnya. Dan pembatasan yang dia buat, aku khawatir Kaisar Dou Bintang 8 dan di bawahnya tidak akan bisa masuk. Kami juga mendengarkan kata-kata Dewa Jiu Jianxian dan masuk untuk menyelidiki. Jika setiap orang memiliki beberapa keterampilan dalam menekan bagian bawah kotak, aku khawatir kali ini aku akan langsung jatuh ke dalamnya. Zhu Jin menyeret tubuhnya yang agak lelah dan perlahan berjalan menuju kediamannya. Meskipun berita di reruntuhan telah diselidiki oleh mereka berlima, harganya tampaknya agak tinggi. Zhu tua, Zhu Jin baru saja melangkah ke kediamannya dengan kaki depannya, dan hanya ingin menggunakan kekuatannya untuk menyegel kediamannya sehingga orang lain tidak dapat mendeteksinya, namun tanpa diduga suara Xiao Yan terdengar pelan. Jadi kau bocah bau. Zhu Jin langsung tertawa dan memarahi saat mendengar kata-kata itu. Zhu tua, kau, Xiao Yan mendorong pintu dengan lembut dan bertanya. Duduklah dan bicaralah, kebetulan aku mencarimu. Zhu Jin tidak menghindar, meskipun dia terlihat seperti ini, dia tidak takut ditertawakan oleh Xiao Yan, dan berkata dengan tenang. Seperti yang kau lihat, bekas luka di tubuhku ini, disebabkan oleh reruntuhan kali ini. Kata Zhu Jin, sisa-sisa.
Tetua Su, apakah kau memasuki reruntuhan? Xiao Yan terkejut saat mendengarnya. Ya, reruntuhan kali ini cukup aneh, jadi aku, dan Wang Chenxin, Xuanling Wang, bersama dengan Huang Li dari Gurun Kuno dan Wan Jianxian Jiu Jianxian memasuki reruntuhan bersama-sama, untuk menyelidiki berita di reruntuhan, tanpa diduga, itu hampir jatuh ke dalam. Zhu Lao tersenyum pahit. Xiao Yan, bahkan lebih terkejut saat mendengarnya. Zhu Jin sudah setengah abadi, dan reruntuhan itu benar-benar dapat membuat setengah abadi menjadi kuat sehingga malu. Jadi jika Anda berhasil memasuki Kaisar Do Bintang 6, bukankah itu hukuman mati? Saya tahu apa yang Anda pikirkan, jangan khawatir, meskipun reruntuhan kali ini berbahaya, pada kenyataannya, tidak ada seorang pun yang melampaui Kaisar Do Bintang 8 yang dapat masuk. Orang-orang tua kita baru saja masuk dengan gegabah dan hampir mengalami kecelakaan. Zhu Lao tampaknya melihat pikiran Xiao Yan dan berkata, melihat ini, Xiao Yan segera mengangguk. Jika bukan karena bambu tua yang menyelidiki, saya khawatir berita di reruntuhan itu masih akan diblokir. Saya tidak tahu Zhu Lao, kali ini reruntuhan. Setelah jeda sebentar, beberapa obat penyembuh melintas di telapak tangan, dan mereka menyerahkannya kepada Zhu Lao. Meskipun ada 9 kematian, rahasia di reruntuhan itu telah diketahui oleh kita semua. Jadi itulah alasan pertama mengapa saya kembali dan ingin menemukan Anda. Dengar, pemilik reruntuhan kali ini bernama Peri Bulan-Bulan, seorang wanita yang kekuatannya telah mencapai level Peri Petarung Bintang 2. Kau tidak perlu bertanya tentang Peri Petarung Bintang 2, kau hanya perlu tahu bahwa dalam seluruh 3 hari Swansan, para peri petarung pada dasarnya adalah peringkat Bintang 1, dan siapapun yang dapat mencapai Peri Petarung Bintang 2 adalah keberadaan kastanya air rambut Phoenix. Dan dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa seorang peri petarung Bintang 2 dapat menghadapi beberapa peri petarung Bintang 1 pada saat yang sama. Di reruntuhan ini, ada warisan tentang Peri Bulan-Bulan. Ketika kau memilih sekte, wanita di sebelahmu memiliki identitas pewaris. Kali ini, saya khawatir Paviliun Wanhua tidak akan menyia-nyiakan usaha, dan keluarga kerajaan Xuanling juga takut pada Paviliun Wanhua, jadi mereka akan memblokirnya secara diam-diam. Dan misimu adalah membantu wanita itu untuk mendapatkan warisan sejati dari Peri Bulan. Meskipun ini bukan tugas yang mudah, aku yakin kau bisa melakukannya. Zhu Lao tersenyum. Aku ingat bahwa hubungan antara Paviliun Fenxiang dan Paviliun Wanhua kita tampaknya tidak begitu baik. Xiao Yan bertanya dengan ragu. Meskipun Yueru memiliki identitas pewaris, Xiao Yan akan melakukan yang terbaik untuk membantunya tanpa Zhu Jin mengatakannya. Tetapi sekarang setelah ini dikatakan dari Zhu Lao, itu akan berbeda. Bara bambu sekarang dapat dikatakan mewakili seluruh Paviliun Dupa. Hehe, itu dulu. Di masa depan, hubungan kita dengan Paviliun Wanhua dan Sekte Racun hanya akan lebih baik dari yang kau bayangkan. Gelombang Zhu Lao berpura-pura mengatakan sesuatu yang misterius. Lagi pula, ada cukup banyak artefak abadi dan semua jenis ramuan di reruntuhan kali ini, kata Zhu Lao Zaidu. Aku tidak tahu apakah ada api kehidupan dan kematian di reruntuhan kali ini. Xiao Yan berkata seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Api kehidupan dan kematian, kenapa kau menginginkan benda itu? Zhu Lao mendengar kata-kata itu dan terkejut pada awalnya. Memurnikan pil obat, apalagi yang bisa kulakukan? Xiao memutar matanya ke arah bambu tua dan langsung berkata, dalam hal kehidupan dan kematian, ketika aku masuk sebelumnya, aku mencium bau napas. Seharusnya begitu, Zhu Lao berkata sambil berpikir. Benarkah? Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia langsung merasa segar kembali. Jika dia bisa mendapatkan api kehidupan dan kematian di reruntuhan ini dan membantu Xiao Yi dalam evolusinya, maka ketika keduanya dirasuki, kekuatan Xiao Yan akan dapat mencapai tingkat Dou di Bintang 9 dan melangkah ke ranah Rank 9. Meskipun metode ini tidak dapat digunakan sepanjang waktu, metode ini dapat digunakan sebagai pembunuh terakhir Xiao Yan. Kamu tidak mungkin salah, jangan lupakan kekuatan spiritual Master Dou Formation-ku. Zhu Lao tersenyum. Bagus sekali. Xiao Yan langsung sangat gembira. Hehe, jangan terlalu senang, nak. Di reruntuhan ini, hampir semua murid sekte yang lebih muda akan mengambil tindakan, dan sebagian besar dari mereka telah menginjakan kaki di Seven Star Dou Emperor sendiri, dan Paviliun Fenxiang kita, yang sekarang paling kuat, tepat di depanku. Zhu Lao tersenyum. Petik 2. Di mana Zhu Yuan? Tanya Xiao Yan. Dia baru saja keluar untuk berlatih belum lama ini.
Zhu Lao tersenyum. Tidak masalah, bahkan jika itu adalah Lontan Tigers dan aku harus pergi. Kata Xiao Yan dengan sangat panas. Haha, begitulah cara aku bisa dianggap sebagai murid aula rakyat Pavilion Burning Incense. Zhu Lao tersenyum senang, jadi, ngomong-ngomong soal reruntuhan, aku benar-benar punya beberapa harapan. Xiao Yan tiba-tiba tersenyum pada Zhu Tua. Kalau begitu, maka murid itu tidak akan mengganggu pemulihan Zhu Tua. Xiao Yan perlahan meletakkan pil obat di atas meja, dan berniat untuk pergi. Kau juga harus mulai bersiap. Kita memasuki reruntuhan dengan gegabah kali ini dan merusak segel reruntuhan. Sepertinya dalam sebulan lagi, pintu masuk ke reruntuhan akan sepenuhnya terekspos. Dan hari itu adalah hari ketika reruntuhan dibuka. Tetua Zhu berkata, masih ada sebulan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan langsung memikirkan beberapa hal lainnya. Tidak usah terburu-buru, aku mencarimu. Reruntuhan hanyalah salah satu hal, sebenarnya ada hal lain. Tetua Zhu berkata perlahan, ada satu hal lagi. Xiao Yan mendengar itu, dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Aku yakin kau samar-samar merasakannya. Hampir semua murid di paviliun pembakaran dupa kami memiliki atribut api. Baik itu paviliun Tong Tianhe maupun paviliun Douji, ada lebih atau kurang aura yang kalian kenal. Apa yang kukatakan seharusnya benar, kan? Tanyanya sambil tersenyum. Apakah itu Seng Yan? Melihat Tetua Zhu berkata langsung ke intinya, Xiao Yan langsung mengerutkan kening, seolah teringat sesuatu, dan bertanya dengan ragu-ragu. Sebenarnya, sejak Xiao Yan bergabung dengan Paviliun Fenxiang, dia samar-samar merasa bahwa beberapa area terlarang di Paviliun Fenxiang mengandung aura api suci, meskipun sangat lemah. Benar, itu api suci. Zhu Lao mendengar ini, tetapi dia tidak menyangkalnya. Masalah ini ada hubungannya dengan Seng Yan. Tanya Xiao Yan, pada awal paviliun pembakaran dupa kami, ada satu wanita dan dua pria. Dan wanita itu adalah Master Sekte Racun saat ini. Adapun dua pria itu, yang satu adalah Master Paviliun Fenxiang saat ini, dan yang lainnya. Tetua Zhu berbicara sedikit. Petik 2, adapun orang lainnya, itu Seng Yan, kan? Xiao Yan sepertinya sudah menebak sesuatu sejak lama dan membuka mulutnya sedikit. Bagus, jadi, sekarang kau tahu mengapa aku datang kepadamu. Zhu Lao bertanya sambil tersenyum. Meskipun ada sedikit banyak bau api suci di Paviliun Fenxiang, dan pemilik Paviliun Fenxiang juga dikabarkan memiliki kekuatan api suci, tetapi aku yakin bahwa Seng Yan tidak berada di Paviliun Dupa saat ini. Jadi kau datang kepadaku kali ini untuk menemukan api suci. Atau menyelamatkan Seng Yan? Xiao Yan bertanya-tanya, seperti yang diharapkan dari seorang pria dengan api suci, indera penciumannya sangat tajam. Setelah mendengar ini, Penatua Zhu terkejut dengan penilaian Xiao Yan. Hehe, aku tidak belajar ini darimu. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, ketika aku mengirimmu ke pegunungan gurun, itu hanya agar kau bisa merasakan kekuatan ras alien. Aku tidak menyangka kau akan menaklukkan api suci. Api suci itu dipersiapkan untuk Master Pavilion. Zhu Lao merasa sedikit tidak berdaya. Petik 2 petik 2. Xiao Yan tiba-tiba punya firasat buruk ketika mendengar ini. Sekarang api suci itu juga telah ditelan olehmu, jadi sebagai kompensasi, kali ini rencana kita membutuhkan api suci milikmu. Tetua Zhu sedikit membuka mulutnya. Rencana? Xiao Yan bertanya dengan heran. Kau tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu. Zhu Lao tersenyum. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik yang terlibat dalam rencana ini terlalu kuat. Meskipun Xiao Yan memiliki api suci, kekuatannya terlalu lemah, bahkan jika dia pergi, itu akan menjadi penghalang. Selain itu, Xiao Yan dapat dikatakan sebagai bibit unggul dari Paviliun Dupa terbakar. Dengan karakter bara bambu, dia pasti tidak akan membiarkannya melakukan hal-hal berbahaya seperti itu. Ketika aku memasuki kolam Kekaisaran Xuanling di lantai pertama istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling, aku merasakan aura yang persis sama dengan yang kurasakan di Paviliun Dupa Pembakaran. Dan aku memiliki keyakinan 80% bahwa pasti ada api suci di lantai 7 istana bawah tanah. Kata Xiao Yan tegas. Haha, aku tidak menyangka kau sangat pintar, kata Zhu Tua sambil tersenyum. Tapi aku butuh api suciku, apa yang harus kulakukan? Saat berikutnya, Xiao Yan berhenti bertanya tentang rencana ini. Sangat mudah, kau hanya perlu menyebarkan jejak sumber api suci kepadaku.
Kita akan menemukannya berdasarkan indera kekuatan api suci. Tetua Zhu berkata dengan sungguh-sungguh. Tetua Zhu, bahaya tersembunyi di istana bawah tanah jauh lebih berbahaya daripada yang kau kira. Xiao Yan tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Aku tahu, tetapi ini adalah kesempatan terakhir. Dan kita memiliki rencana yang komprehensif. Kali ini, kita hanya bisa berhasil, tidak gagal. Bagaimana mungkin Lao Zhu tidak mengetahui bahaya di istana bawah tanah? Tetapi kali ini, untuk menghentikan paviliun Wanhua, keluarga kerajaan Xuanling pasti akan mengirim orang-orang kuat, jadi ini akan menjadi kesempatan terakhir mereka. Jika ditunda, saya khawatir nyawa Yan Qi tidak akan terjamin. Oh, baiklah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, hal-hal ini berada di luar ruang lingkup keputusannya sendiri, dan segera berkata tanpa daya. Keluar. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dia tiba-tiba menyebutkan aura di sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba kristal api suci merah menyala dan api suci kuning tanah melonjak keluar pada saat yang sama. Ki. Di dahi Xiao Yan, jejak keringat terus muncul, jelas-jelas menghilangkan sumber api suci, meskipun itu hanya jejak, itu pasti tidak mudah. Baiklah. Zhu Lao melihat botol giok di depan Xiao Yan memancarkan api kaki yang sangat panas, dan ia segera menghentikan Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yanzi mengambil kembali kristal api suci, dan kemudian ia menarik napas dalam-dalam. Bahaya dan kesempatan hidup berdampingan di reruntuhan kali ini gelombang kau harus memanfaatkannya. Dan kita sudah lama tidak memanjat kepala sekte super di paviliun pembakaran dupa. Zhu Lao dengan hati-hati menyingkirkan botol yang berisi sumber api suci, dan kemudian membuka mulutnya. Jangan khawatir, Tetua Zhu, kali ini, aku akan memberitahu seluruh Xuan Santian nama olah rakyat paviliun Fenxiang kita. Xiao Yan juga tersenyum. Baiklah, tidak apa-apa, kau bisa. Kembali. Ngomong-ngomong, orang itu Yemeng membawa Leng Fuyao bersamanya ketika ia memintamu untuk membuka reruntuhan. Tetua Zhu ingat, ya, murid itu tidak akan mengganggumu. Xiao Yan berkata dengan sopan, dan kemudian perlahan mendorong keluar ruangan. Aku tidak percaya bahwa api suci di paviliun utama paviliun Fenxiang sebenarnya milik orang itu. Xiao Yan berjalan keluar dari kamar Zhu Lao, dan segera kembali ke kediamannya perlahan, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Mengenai orang yang ada di mulut Xiao Yan, jelas Yan Qi yang mendirikan paviliun Fenxiang bersama dengan pemilik paviliun Fenxiang. Namun, Xiao Yan masih memiliki banyak kebingungan tentang paviliun utama paviliun Fenxiang. Karena orang ini bisa mendapatkan kesepakatan dengan Master Sekte dari Sekte Racun, mengapa dia berhubungan dengan Master Paviliun Wanhua? Lupakan saja, jangan pikirkan itu untuk saat ini, mari kita kembali dan menyiapkan beberapa pil obat. Lagi pula, ada terlalu banyak variabel di reruntuhan. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya, lalu berjalan menuju kediamannya. Dan dengan penjelajahan 5 Zujin di reruntuhan, berita di dalam reruntuhan tersebar, menyebabkan seluruh Xuan Santian menjadi kacau. Saat berita tentang reruntuhan itu keluar, seluruh 3 sekte Super Xuantian mendidih. Xuan 3 hari, Gunung Yin. Gunung itu diselimuti awan gelap yang tak terlihat sepanjang hari, dan cukup suram dan dingin, sehingga orang-orang menghormatinya sebagai Yinsan. Di Gunung Yin, ada Solomon, sekte yang sangat rendah hati. Bagaimana keadaannya? Seorang lelaki tua bertanya perlahan. Laporkan kepada kepala gerbang, masalahnya sudah diklarifikasi. Sepertinya ada semangat juang di reruntuhan kali ini. Itu adalah seorang pria yang berbicara. Pria itu agak suram, dan wajahnya jelas hitam. Jelas, untuk beberapa alasan, itu memberikan perasaan yang sangat dingin. Jiwa petarung, benarkah ini? Kepala gerbang Solomon mendengar kata-kata itu dan berdiri dari tempat duduknya dalam sekejap. Jiwa petarung, kata itu, orang lain mungkin tidak tahu, tetapi sebagai kekuatan setengah abadi, dia sangat jelas. Jika Anda mengintegrasikan semangat juang, saya khawatir itu cukup untuk menggunakan kekuatan setengah abadi untuk memasak dan membunuh pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung. Inilah kengerian semangat juang. 2 tanda yang paling mencolok dari para petarung abadi adalah alam dan semangat juang. Tidak diragukan lagi bahwa keberadaan alam sudah cukup untuk membuat petarung abadi yang kuat berdiri tak terkalahkan, tetapi dengan kekuatan semangat juang, itu sudah cukup untuk menghancurkan dunia.
Itu benar, Guni berkata dengan ringan. Guni, ini untukmu. Ingat, kali ini reruntuhan melarang masuknya semua pembangkit tenaga listrik Do di Bintang 8, jadi bagaimanapun juga, kamu harus membawa kembali roh Do kepadaku secara keseluruhan, dan kemudian kamu akan sangat diperlukan. Kata Master Sekte Solomon dengan senyum panik. Setelah selesai berbicara, sebuah benda gelap perlahan terbang ke arah tangan Guni. Murid menerima perintah. Guni mengambil benda hitam itu, dan kemudian setuju, matanya dipenuhi dengan panas yang sangat gila. Dengan benda ini, aku khawatir bahwa dalam menghadapi tahap akhir Do di Bintang 7, pembangkit tenaga listrik dapat berdiri dalam posisi tak terkalahkan. Setelah Gone selesai berbicara, dia pergi dari sini. Saat berikutnya, Master Sekte Solomon tertawa aneh. Klan Jiwa, keluarga kerajaan Xuanling, apakah kau benar-benar berpikir orang lain tidak tahu tentang kegiatan rahasiamu? Tapi itu tidak masalah, selama aku mendapatkan semangat juang ini, maka kekuatanku akan meroket, apalagi petarung abadi Bintang 1. Guni, kau adalah murid terbaik Solomonku selama hampir 100 tahun, dan kekuatanmu telah mencapai tahap awal dari 7 bintang Dodi. Aku harap kau tidak akan mengecewakan harapanku. Setelah Master Sekte Solomon selesai berbicara, Yinsan gelap dan dingin. Chongshan, tempat gunung itu tinggi dan berbahaya, mudah dipertahankan dan sulit diserang, adalah lokasi kuil tandus kuno. Kepala istana, apa sebenarnya yang ada di reruntuhan kali ini? Ketika aku melihatmu kembali dari reruntuhan hari itu, kau tidak bisa mundur, dan kau jelas terluka. Pada saat ini, di aula yang agak megah, seorang pemuda di sebelah Huang Li berbicara perlahan. Reruntuhan kali ini, hal-hal di reruntuhan itu di luar imajinasi kita. Huang Li cukup takut ketika dia memikirkannya sekarang. Karena mereka berlima memasuki reruntuhan hari itu, mereka berpisah. Yang lain tidak tahu jenis kekuatan pemborosan apa yang mereka temui, tetapi ketika Huang Li memasuki reruntuhan, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Setelah Huang Li memasuki reruntuhan, dia langsung terperangkap di Istana Kristal. Istana Kristal itu cukup indah, dan fasilitas tempat tinggalnya lengkap. Menurut spekulasi Huang Li, itu jelas berpenghuni. Namun, kekuatan liar yang terbuang itu hanyalah kekuatan 9 ekor sapi jantan dan 2 ekor harimau, tetapi tidak dapat melarikan diri dari Istana Kristal, yang membuat kepala aula istana kuno yang selalu mendengar kata-kata keterampilan fisik itu malu. Feng Hong, bawa Ducun bersamamu kali ini. Relik ini adalah pengalaman terakhir bagi kalian berdua. Relik itu akan menjadi kompetisi sekte di masa depan. Saya harap kalian berdua dapat memperoleh banyak hal dari relik ini, sehingga dapat menghadapi kompetisi sekte di masa depan. Huang Li berkata dengan fasih. Otot-otot kekar pemuda itu, sekilas, tahu bahwa kekuatan tubuhnya sangat mengerikan, dan itu paling cocok untuk menggambarkannya sebagai 5 dimensi dan 3 tebal. Ducun, saya khawatir kultivasi orang ini dalam garis seni tubuh bahkan lebih baik daripada saya. Feng Hong mendengar kata-kata itu dan tertawa. Feng Hong berpikir bahwa dia sangat sukses dalam kultivasi seni fisik, tetapi sejak Ducun tiba, Feng Hong hanya tahu apa itu jenius sejati. Jika Feng Hong memiliki beberapa kelebihan unik dalam keterampilan fisik, maka Ducun cukup untuk melampaui dirinya sendiri hanya dengan kerja kerasnya dan kegigihannya yang pantang menyerah. Turunlah dan bersiaplah. Dengan kekuatanmu di tahap awal 7 bintang Dodi, reruntuhan ini akan sangat menarik. Setelah beberapa saat, Huang Li jelas sedikit lelah, menghadapi Feng Hong Dao. Feng Hong mendengar kata-kata itu, langsung mengangguk, dan turun. Apa sebenarnya yang ada di Istana Kristal itu? Mengapa aku merasa agak gelisah? Huang Li menggelengkan kepalanya sendiri. Sangat dekat dengan reruntuhan itu. Base camp sekte racun di tanah liar. Kakak, mengapa ketua sekte pergi begitu lama dan belum kembali? Apakah akan terjadi sesuatu? Seorang wanita muda berbaring sedikit di pelukan seorang wanita, sedikit bingung. Wanita muda ini sebenarnya adalah orang dari sekte racun yang berpartisipasi dalam lelang keluarga kerajaan Xuanling, Lin Zhu. Sekarang Lin Zhu juga terlihat semakin berair, ramping, dan tampak seperti seorang wanita. Zuer, jangan khawatir, Master Sekte itu bebas dan bijaksana, tetapi kamu, dan sekarang kekuatanmu telah mencapai penyempurnaan Kaisar Do Bintang 6, ini benar-benar di luar dugaanku. Awalnya, kupikir akan memakan waktu setidaknya 1 tahun bagimu untuk menjadi Kaisar Do Bintang 6 yang berani, tetapi aku tidak menyangka, wanita itu berkata sedikit.
Mungkin itu efek dari serangga setan 9 yin. Lin Zu berpikir sejenak, dan langsung berkata tanpa memikirkan alasan apa. Pun, kali ini reruntuhannya terbuka gelombang seluruh 3 hari Suantian diperkirakan akan menjadi badai berdarah lainnya. Wanita itu membuka mulutnya, dan sepertinya ada sedikit penyesalan dalam suaranya. Kakak, jangan khawatir, lukamu baik-baik saja. Kali ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali yang paling berharga. Ketika saatnya tiba, semua penyakit gelapmu akan sembuh. Lin Zu berkata dengan gembira. Hal yang kau bawa pulang sebelumnya memiliki efek yang besar padaku, dan aku jauh lebih baik sekarang. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan untuk menunjukkannya pada Lin Zu. Setelah kedua wanita itu selesai berbicara, Zaidu berbicara dan tertawa. Keluarga kerajaan Xuanling, rajaku, ada apa denganmu? Tidak ada seorang pun di istana, kecuali Raja Xuanling dan Wenzi. Wenzi sedikit terkejut saat ini. Bukankah Raja Xuanling pergi untuk menyelidiki reruntuhan? Mengapa dia sangat lemah ketika dia kembali sekarang? Guling, bajingan tua itu, Jiu Jianxian. Pada akhirnya, aku menggunakan raja ini sebagai perisai. Jika raja ini tidak menyerap sedikit pun kekuatan api suci, kali ini, dia benar-benar tidak akan kembali. Raja Xuanling meraung, suaranya penuh amarah. Rajaku, tenanglah. Wenzi terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan tahu apa yang terjadi tanpa menebak. Wan Jianmen, raja ini telah menuliskan masalah ini. Jika ada kesempatan, raja ini pasti ingin seluruh sekte Anda dikuburkan bersama Anda. Raja Xuanling berkata dengan kejam. Sampaikan perintahku, biarkan Qi Haoran dan Qi Haoxing dua bersaudara datang dan memanggilku dengan cepat. Raja Xuanling ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ya, mendengar kata-kata itu, tentu saja Raja Xuanling yang memanggil kedua bersaudara itu untuk relik perjalanan ini. Karena kedua bersaudara ini adalah murid paling luar biasa yang dibina oleh keluarga kerajaan Xuanling selama bertahun-tahun.